tepat tanggal 17 Agustus, di hari Jumat itu, tahun 1945, jam 10 pagi, di Jalan Pegangsaan Timur, jangan lupakan, nomor 56. Pertanyaan saya, kenapa tidak pernah dijelaskan dalam buku sejarah? Siapa yang punya rumah tempat yang nomor 56 itu? Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56. Rumah siapa nomor 56 itu? Ternyata itu rumah seorang pengusaha Muslim keturunan Yaman yang sangat cinta dengan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Beliau mewakafkan rumahnya untuk kemerdekaan bangsa Indonesia. Namanya Syekh Faraj bin Marta. Mewakafkan rumahnya untuk proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Insinyur Soekarno datang ke situ dalam keadaan masih lemas. Ada kemudian penyakit dalam tubuhnya, maka diberikan oleh beliau madu Yaman di malam harinya. Siang-siangnya sudah fresh, dalam keadaan yang baik, maka digelorakanlah kemudian di sampingnya ada Bung Hatta, proklamasi sampai dengan ujungnya. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTube-ku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Salam jumpa dan selamat bertemu kembali bersama saya, Sainai. Saya sangat percaya kalau sikap baik dan buruk seseorang itu tidak ditentukan oleh faktor keturunan. Entah itu keturunan Majapahit, keturunan Tionghoa, bahkan keturunan Yaman sekalipun, pasti ada saja yang baik dan yang jahat. Tapi karena keturunan Yaman yang disorot dan muncul kebanyakan macam Imam Jumbo yang kabur ke Arab, lalu si Gondrong yang minta dicium kaki sama pribumi, lalu si air kencing onta, akhirnya image keturunan Yaman itu menjadi buruk. Hanya sebatas senang dihormati dan dikawin kontrak. Masalahnya adalah ada keturunan Yaman yang sebentar lagi mau maju jadi calon presiden. Maka bagaimanapun juga image buruk tersebut harus dihapus. Sebenarnya mudah saja. Tinggal minta maaf, akui kalau yang dilakukan Imam Jumbo CS itu adalah salah dan tidak mewakili keturunan Yaman secara keseluruhan. Tapi karena ego, ingin dianggap kelompoknya itu sempurna, alih-alih mau minta maaf, Ustadz Adi Hidayat malah mengambil jalan membuat hoaks. Segitu rumitkah pemikiran orang beragama sehingga minta maaf saja sulit? Salah satu hoax tersebut adalah soal rumah proklamasi yang diklaim milik keturunan Yaman dan diberikan kepada pemerintah Indonesia. Pertanyaannya, benarkah demikian? Mari kita cek fakta berikut ini. Versi semula, Khairul Basri yang bekerja pada kantor propaganda Jepang disuruh untuk mencari rumah yang berhalaman luas. Rumah Pegangsaan Timur nomor 56 milik orang Belanda itu ditukar dengan rumah lain di Jalan Lembang. Jadi rumah itu memang disiapkan Jepang untuk Bung Karno, ujarnya. Awalnya Soekarno mendapatkan rumah yang kelak jadi rumah proklamasi adalah dari orang Belanda dengan cara ditukar dengan rumah lain yang lebih besar, tapi pekarangannya terlalu luas. Pemahaman akan timeline membuat kita bisa membaca sejarah secara utuh. Setelah membeli rumah tersebut, Soekarno lalu mengasingkan diri ke Jogja pada tahun 1946 sampai tahun 1949. Lalu, bagaimana nasib rumah tersebut? Setelah Soekarno meninggalkan gedung ini, Perdana Menteri Sultan Syahrir mendiaminya selama kira-kira 1 tahun. Setelah itu,
rumah ini jadi tempat tinggal Dr. Akagani, Wakil Perdana Menteri, dan Mr. Amir Sarifuddin, Perdana Menteri selama 2 bulan. Seorang inspektur polisi juga pernah mendiaminya selama 7 bulan. Selain itu, Suwirjo, Wali Kota Jakarta Raya pertama, pernah pula mendiaminya sebagai Wakil Pemerintah Republik Indonesia di Jakarta. Jadi, rumah tersebut sudah pernah ditempati oleh banyak orang dan pejabat Indonesia. Tapi tidak ada satupun yang mengklaim bahwa rumah tersebut adalah milik mereka, yang kemudian diberikan kepada Soekarno secara sukarela. Tidak ada pula yang menganggap diri sebagai pahlawan yang berjasa, kalau pada akhirnya rumah tersebut dikembalikan kepada Soekarno dan menjadi rumah proklamasi. Hanya ada satu yang mengklaim kalau rumah tersebut adalah milik orang Yaman. Lalu orang Yaman tersebut dipuji setinggi langit sebagai pahlawan yang berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Dia adalah Ustadz Adi Hidayat yang pernah berkata, "Sakiti ulama minimal mati mengenaskan." Lalu, apa bukti yang disodorkan oleh Ustadz Adi Hidayat untuk menguatkan klaimnya itu? Berikut kita telanjangi kebohongan dari Ustadz Adi Hidayat ini. Ada ucapan terima kasih dari Kementerian PU kepada Martak atas hibah rumah di Pegangsaan Timur nomor 56 kepada pemerintah. Opini saya, ucapan terima kasih dari Kementerian PU bukanlah bukti kepemilikan rumah. Kata hibah juga di sini sangat tidak tepat dan hanya olah kata ala Godbener. Karena tidak ada bukti bahwa Faraj Martak tidak pernah membeli rumah tersebut dari Soekarno. Kalau Faraj Martak pernah menempati rumah tersebut dan mengembalikannya, itu bukan bukti bahwa rumah tersebut punya si Martak. Karena sudah banyak yang menempati rumah tersebut dan pada akhirnya mengembalikannya lagi. Lazim pula pada zaman itu, masyarakat menempati rumah-rumah kosong peninggalan Belanda. Coba kita tanyakan kepada kakek atau nenek kita yang pernah menjadi ahli sejarah. Lalu, bukti apa lagi yang disodorkan oleh Ustadz Adi Hidayat ini? Faraj Martak juga disebut oleh Adi Hidayat memberikan madu kepada Soekarno yang saat itu sedang demam. Fakta ini kemudian dijadikan oleh Ustadz Adi Hidayat ini sebagai alasan kalau Faraj Martak adalah sahabat Soekarno, lalu dengan pongahnya mengklaim kalau itu bukti kepemilikan rumah. Apakah Ustadz Adi Hidayat tidak tahu kalau Soekarno ini sahabatnya sangat banyak, termasuk orang-orang yang pernah menempati rumah proklamasi. Bahkan ada orang Jepang segala. Apa karena Soekarno bersahabat dengan mereka, lantas itu adalah bukti kepemilikan rumah? Atau apa karena sahabat Soekarno lantas dianggap berjasa dan jadi pahlawan kemerdekaan? Kalau pernah menempati dan akhirnya mengembalikan, itu adalah kewajaran. Karena sejatinya, rumah proklamasi adalah milik Soekarno pada awalnya. Jadi kesimpulannya, rumah Pesanggerahan Timur yang kemudian jadi rumah proklamasi adalah milik Soekarno sejak membelinya dari orang Belanda. Lalu ketika sedang dalam pengasingan ke Jogja, rumah tersebut ditempati oleh banyak orang yang berjasa terhadap kemerdekaan Indonesia. Adapun Faraj Martak, keturunan Yaman, pernah menempati rumah tersebut juga
dan pada akhirnya mengembalikan. Tidak bisa diklaim bahwa dia berjasa. Banyak pahlawan kemerdekaan yang tinggal di sana pasca Soekarno mengasingkan diri ke Jogja. Tapi tidak ada satupun yang mengklaim kepemilikan rumah dan menganggap paling berjasa. Hanya satu yang tukang klaim, yaitu Ustadz Adi Hidayat ini sendiri. Bahkan Faraj Martak sendiri tidak pernah mengklaim bahwa itu rumah milik dia dan bahwa dia berjasa karena mengembalikannya. Jadi, begitulah kira-kira tanggapan singkat saya atas statement yang dilontarkan oleh Ustadz Adi Hidayat ini. Akhir kata, marilah kita tetap berpikir kritis dalam menjaga keutuhan bangsa dan negara ini. Terlebih khusus menjelang pemilu 2024 nanti. Minyak Prabu merupakan salah satu minyak herbal yang mengandung 81 rempah-rempah asli dan dibuat langsung di Pulau Bali dengan menjamin kebersihannya. Minyak Prabu dapat membantu dalam menyembuhkan segala macam jenis penyakit kulit dan juga bisa membantu dalam meredakan sakit perut saat haid, pegal-pegal, dan masih banyak lagi. Minyak Prabu kini hadir untuk menemani aktivitas kalian semua dan memudahkan untuk dibawa kemana-mana. Minyak Prabu memiliki aroma yang wangi dan pastinya nyaman untuk digunakan. Buat apa ragu lagi, gunakan minyak Prabu, bukti menjadi saksi.